Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Robert Sijabat. Kepada Bapak Robert, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan pada malam hari ini, 13 Februari 2026 berjudul Memenuhi Syarat untuk Kerajaan. Ayat inti, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Markus 10 ayat 15. Kristus tidak mengakui adanya kasta, warna kulit, atau tingkatan sosial sebagai syarat untuk menjadi warga kerajaannya. Masuk ke dalam kerajaannya tidak bergantung pada kekayaan atau keturunan yang unggul. Mereka yang lahir dari roh adalah warga kerajaannya. Karakter rohani adalah hal yang akan diakui oleh Kristus. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Warga kerajaannya adalah mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah terlepas dari kebinasaan yang ada di dunia karena hawa nafsu, dan kasih karunia ini diberikan kepada mereka oleh Allah. Kristus tidak menemukan umatnya sudah layak bagi kerajaannya. Tetapi ia mempersiapkan mereka melalui kuasa ilahinya. Mereka yang telah mati dalam pelanggaran dan dosa dihidupkan kembali dalam kehidupan rohani. Kemampuan yang telah Allah berikan bagi tujuan yang kudus dimurnikan, disucikan, dan ditinggikan. Sehingga mereka dibimbing untuk membentuk karakter menurut rupa ilahi. Kristus menarik mereka kepada dirinya dengan kuasa yang tidak terlihat. Ia adalah terang kehidupan, dan ia memenuhi mereka dengan rohnya sendiri. Ketika mereka tertarik ke dalam suasana rohani, mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi permainan dari godaan setan dan berada di bawah kekuasaannya. Tetapi mereka memutuskan kuk hawa nafsu daging dan menolak menjadi hamba dosa. Mereka sadar bahwa mereka telah mengganti pemimpin dan kini mereka menerima perintah dari Yesus. Seperti seorang hamba memandang kepada tuannya, dan seorang pelayan perempuan kepada nyonyanya. Demikianlah jiwa-jiwa ini yang ditarik oleh tali kasih kepada Kristus, senantiasa memandang kepada Dia yang adalah pencipta dan penyempurna iman mereka. Dengan memandang Yesus, dengan menaati tuntutannya, mereka bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Dengan demikian, mereka diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dari satu tingkat karakter ke tingkat yang lain, sampai mereka berbeda dari dunia, dan dapatlah tertulis tentang mereka. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10.
Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Robert. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita sudah mempelajari bahwa kerajaan Allah ada dua, yaitu kerajaan kasih karunia dan kerajaan kemuliaan. Kita dapat masuk ke dalam kerajaan kemuliaan apabila kita sudah menerima kerajaan kasih karunia. Malam ini, kita akan mempelajari syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke dalam kedua kerajaan tersebut. Apa syaratnya? Ayat inti renungan malam ini di dalam Markus 10 ayat 15 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat ini diucapkan oleh Yesus ketika murid-murid berusaha menghalangi anak-anak kecil datang kepadanya. Yesus menegur mereka dan menjadikan anak-anak itu sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi semua orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa seperti anak kecil? Karena anak kecil bergantung penuh kepada orang tuanya. Percaya tanpa banyak perhitungan, rendah hati, murni, polos, dan sederhana. Hal ini menggambarkan orang-orang yang berserah diri sepenuhnya dan percaya kepada Allah. Sebab arti iman adalah percaya kepada Allah serta memiliki karakter seperti anak kecil. Artinya, Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah hanya dapat diterima dengan hati seperti anak kecil, bukan dengan pengetahuan, kekayaan, keturunan, kekuasaan, kasta, warna kulit, tingkatan sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri seperti anak kecil adalah karakter orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus, merupakan syarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini dinyatakan dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 52, paragraf 2, berkata, Mereka yang lahir dari roh adalah warga kerajaannya. Karakter rohani adalah hal yang akan diakui oleh Kristus. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Warga kerajaannya adalah mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah terlepas dari kebinasaan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Dan kasih karunia ini diberikan kepada mereka oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan lahir dari roh? Roh nubuat. Di dalam In Heavenly Places, halaman 248, paragraf 5 berkata, Kita perlu secara pribadi memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita perlu membuka pikiran dan hati kita kepada berdiamnya roh kebenaran. Kristus diam di dalam diri kita, perlu kita miliki secara pribadi. Hal itu sama dengan menerima roh kebenaran dalam hati kita. Roh Kristus adalah roh kebenaran. Dengan memiliki roh Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan menjadi warga kerajaannya. Menjadi warga kerajaan Kristus harus memiliki karakter Kristus. Kristus tidak menemukan umatnya sudah layak bagi kerajaannya. Tetapi ia mempersiapkan mereka melalui kuasa ilahinya, yaitu dengan berdiamnya rohnya di dalam hati mereka. Mereka yang telah mati dalam pelanggaran dan dosa, dihidupkan kembali dalam kehidupan rohani. Kemampuan yang telah Allah berikan bagi tujuan yang kudus dimurnikan, disucikan, dan ditinggikan, sehingga mereka dibimbing untuk membentuk karakter menurut rupa ilahi. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lahir dari roh, syarat menjadi warga kerajaan, dijelaskan oleh Yesus juga kepada Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, seseorang menjadi warga kerajaan Allah atau warga kerajaan Kristus bukan karena kelahiran jasmani, tetapi karena kelahiran rohani. Perubahan hati yang dikerjakan oleh Roh Yesus Kristus. Mereka yang lahir dari Roh-Nya memiliki kehidupan baru, meninggalkan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kerajaan Kristus adalah kerajaan rohani yang terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Masuk ke dalamnya hanya mungkin melalui kelahiran baru oleh Roh Yesus Kristus. Kristus sendiri yang mempersiapkan umat-Nya, menghidupkan mereka dari kematian rohani, memurnikan kemampuan mereka, dan membentuk karakter mereka agar serupa dengan karakter ilahi. Oleh sebab itu, terimalah Roh Yesus Kristus, bukan roh yang lain, sehingga saudara-saudari dan saya memiliki karakter yang selaras dengan karakter Allah Bapa dan karakter anak-Nya Yesus Kristus. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami rindu untuk menjadi warga kerajaan-Mu, baik di dunia ini maupun di sorga. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami hidup dan karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dengan memiliki hidup dan karakter Yesus, kami layak menjadi warga kerajaan kasih karunia. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.